Menurut kelompok kalian lebih berbahaya mana antara dua itu? Apakah sama-sama berbahaya atau ada yang lebih berbahaya bagi sesama manusia? Saya jawab. Ya. ODC sendiri bagaimana ya? Itu berdua itu ya sama-sama berbahaya lah untuk kita. Sama-sama berbahaya. Sementara yang satu menggerogoti layaknya rayap, yang satu membunuh kita semua. Tapi kalau dari sisi hati nurani, ya bagaimana ya? Mereka berdua, kaum teroris dan koruptor adalah orang-orang yang dapat katakan hati nurani tersesat atau mungkin sudah tumpul. Jadi hati nurani tak berfungsi, berbuat ya, dan mereka akhirnya berbuat yang mereka anggap benar. Itulah jadi hati nurani mereka sekarang. Ya, itulah kesimpulannya. Sudah jelas? Ya, yang lainnya silakan. Bagus pertanyaannya. Ya, silakan. Tadi ada iman, kepercayaan, sama keyakinan. Kalau menurut Kevin sama Restu, itu apa sih perbedaannya? Iman. Kalau iman itu apakah terkait satu sama lain atau mereka berdiri sendiri? Iman, keyakinan, sama Kepercayaan. Kepercayaan ya. Enggak, nanti aja dulu. Terus pertanyaan kedua, satu tadi yang perbedaan ya? iya. Itu menurut Kevin sama Restu ya? Keyakinan ya? Pertanyaan bagus sih, mau semua. Iya. Pertanyaan kedua itu tadi etika ya. Berarti kalau misalkan secara secara manfaat agama pun manusia secara naluri memiliki etika di dalam dirinya. Apa tadi secara lalu? Secara naluri manusia memiliki etika di dalam dirinya. Kalau menurut Oke, baik. Saya masih bertanya? Oke, silakan. Saya tadi kurang setuju dengan apa yang saudara Kevin kemukakan bahwa suara hati atau hati nurani itu pembutaan. Bukan pembutaan, dapat dibutakan. Itu tadi yang dibilang pembutaan. Jadi tadi Membutakan. saudara Kevin tadi bilang bahwa hati nurani manusia itu bisa berubah dari yang awalnya menilai baik dan buruk, tiba-tiba pas dia jadi teroris hati nuraninya berubah. Ya, bro, bagaimana ya? Berubah itu Sebenarnya bukan seperti itu sih. Pada pokok bahasan yang pertama pas kelompok 2 yaitu saya, Lili, dan Restu itu juga tentang pernyataan alam. Dan pernyataan alam itu salah satunya adalah suara hati manusia atau hati nurani. Jadi tidak mungkin suara hati atau hati nurani itu bisa dibelokkan menjadi sesuatu yang jahat gitu. Jadi itu selalu baik. Jadi kalau pernyataan dari seperti itu saya ingin Anda meluruskan seperti itu. Terima kasih. Makanya ada istilah, ya ampun orang itu nggak punya hati nurani. Dia pasti berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Dan dia juga punya harusnya hati nurani yang baik itu, tapi ya, dia tidak lakukan itu, dia lawan itu. Seperti itu ya. Oke, silakan jawab. Oke, kita lihat pertanyaan. Perbedaan keyakinan, iman, keyakinan dan kepercayaan. Apakah itu saling berhubungan atau tidak? Baik. Tentang seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwa iman itu adalah poros dari aspek kehidupan dan itu juga mengatur moral dan hati nurani. Karena semua iman itu dapat dikatakan sebagai inti. Maka kalau menurut saya sendiri, keyakinan dan
Iman, keyakinan, kepercayaan itu muncul karena dalam diri kita itu ada iman. Tentu saja dari iman, lalu akhirnya merembet muncullah ini, muncul itu, dan segala hal-hal yang itu berkiblat pada Tuhan, yang itu harus menciptakan istilahnya ya hal-hal yang baik. Berarti itu berlaku juga sama kalau misalnya di dalam konteks iman Kristen kita sebenarnya percaya yang Tritunggal. Tritunggal itu apa? Tuhan yang Maha Esa. Iya. Oh. Tapi kalau misalnya di dalam konteks agama lain gimana? Imannya apakah memang Benar. Memang benar kalau untuk memang Kristen memang benar kadang ada yang lebih menyembah dewa, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah ini apa menyembah lur dan sebagainya kan. Tetapi mereka selalu tahu bahwa ada yang lebih kuat daripada dewa mereka ataupun para leluhur mereka, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya inilah ya intinya, walau mereka menggunakan prosedur yang berbeda dengan agama kita Kristen, tapi intinya dari semua itu adalah menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Ya memang si prosedur mereka itu agak berlawanan dengan kita ya, tapi intinya ya mereka tahu ada yang lebih kuat daripada apa yang mereka jadikan Tuhan selama ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itulah. Nah, bagaimana? Jelas? Sip. Masih tidak ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Mau nanya, saya mau tahu kan pas Tuhan Yesus diangkat ke surga, right? Dia memberikan Roh Kudusnya kan, yang biasanya kita sering dengar untuk mengingatkan kita pada saat kita melakukan sesuatu, untuk menegur kita kalau kita mau kesalahan gitu kan. Itu sama kayak hati nurani. Roh Kudus sama dengan hati nurani atau beda? Soalnya kan hati nurani kan juga sometimes fungsinya juga kayak gitu kan. Kita ingin melakukan sesuatu, kita jangan, nggak boleh itu nggak nggak boleh. Misalnya kita mau curangin orang, nggak boleh merugikan orang, jahat itu kan sering hati nurani. Nah sedangkan fungsi Roh Kudus juga begitu kan. Mungkin yang selain menghibur dia juga mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Sama seperti itu. Oke, baik. Masih pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang dari itu pertanyaan kedua. Ya, Tapi pertama beda. ya yang pertama tadi sudah. Yang kedua Secara naluri itu kita menurutnya memiliki etika juga. Secara naluri sendiri itu sebenarnya kita manusia itu secara nalurinya ini gimana ya?